Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya William Wahyu dengan nomor BP 1911523005. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal UTS atau soal ujian tengah semester mata kuliah riset operasional. Langsung saja masuk kepada soalnya, yaitu sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan, yang mana harga jual ketiga jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400 juta rupiah, yaitu untuk harga per unitnya. Sebut saja mereknya, yaitu Maleo, Kaswari, dan Parkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ada tabelnya, yaitu keperluan, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Untuk keperluan bahan baku Maleo yaitu 10, 20, 10. Untuk Kaswari yaitu 20, 15, dan 30. Untuk kebutuhan dari Parkita yaitu 15, 30, dan 40. Lalu di bawahnya ada keterangan, yaitu kapasitas yang tersedia untuk bahan baku yaitu 15.000 satuannya. Untuk kapasitas yang tersedia untuk tenaga kerja yaitu 20.000 satuannya, dan kapasitas yang tersedia lainnya yaitu 26.500 satuannya. Lalu ditanyakan, yaitu bagaimana formulasi dan solusinya. Baiklah, kita langsung masuk saja kepada jawabannya. Pertama-tama kita tentukan dulu variabel, fungsi tujuan, dan fungsi batasan dari model matematis yang akan kita kerjakan. Di sini variabelnya itu X1 yaitu untuk merek mobil sedan Maleo, X2 untuk merek mobil sedan Kaswari, X3 untuk merek mobil sedan Parkita. Lalu di sini ada fungsi tujuannya, yaitu Z max-nya sama dengan 300x1 ditambah 500x2 ditambah 400x3. Lalu ada fungsi batasan, yaitu 10x1 ditambah 20x2 ditambah 15x3 kurang dari sama dengan 15.000. Di bawahnya yaitu 20x1 ditambah 15x2 ditambah 30x3 ditambah kurang sama dengan 20.000. Di bawahnya lagi yaitu ada 10x1 ditambah 30x2 ditambah 40x3 kurang sama dengan 26.500. Fungsi batasan ini didapat dari tabel yang ini, yaitu keperluan bahan baku, tenaga kerja, dan lainnya. Dan 15.000, 20.000, dan 26.500 ini didapatkan dari kapasitas yang tersedia untuk bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya. Kita masuk ke langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasannya. Untuk fungsi tujuannya yaitu Z kurang 300x1 dikurang 500x2 dikurang 400x3 sama dengan 0. Lalu kita ubah fungsi batasannya, yaitu 10x1 ditambah 20x2 ditambah 15x3 ditambah x4 sama dengan 15.000. Di bawahnya 20x1 ditambah 15x2 ditambah 30x3 ditambah x5 sama dengan 20.000. Di bawahnya ada 10x1 ditambah 30x2 ditambah 40x3 ditambah x6 sama dengan 26.500. Untuk keterangan di sini x4, x5, dan x6 itu adalah variabel slack. Langkah selanjutnya itu langkah kedua. Pada langkah ini kita akan mencoba menyusun persamaan-persamaan tersebut ke dalam sebuah tabel atau memasukkan persamaan-persamaan yang telah kita tentukan tadi ke dalam tabel. Bisa dilihat di sini tabelnya, itu ada variabel dasar Z, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan NK. Di bawahnya ada Z, X4, X5, X6. Nilai-nilai pada variabel ini didapatkan dari pendeklarasian yang ada di fungsi tujuan dan fungsi batasan. Langkah selanjutnya itu langkah ketiga, yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci ini akan didapatkan dari nilai pada baris yang memiliki fungsi tujuan yang bernilai negatif dan
dengan angka yang terbesar. Pada tabel ini nilai yang terbesar yaitu mil500. Jadi yang diambil sebagai kolom kuncinya itu sebaris ini, yaitu X2 mil500 20 15 30. Lalu di sini indeks kolom kuncinya didapat dari NK ini dibagi dengan indeks kolom kunci ini. Jadi didapatkan yaitu Z-nya sama dengan 0 dibagi mil500 sama dengan 0, X4 sama dengan 15.000 dibagi 20 sama dengan 750, X5 didapatkan yaitu 20.000 bagi 15 sama dengan 1333,33 sekian, X6 nya 26.500 dibagi 30 sama dengan 883,33 sekian. Langkah selanjutnya yaitu langkah 4, yaitu memilih baris kunci. Baris kunci ini akan ditentukan dengan cara membagi nilai-nilai yang ada pada kolom NK atau nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Itu indeks sama dengan nilai kanan atau NK per nilai kolom kunci. Baris kunci ini akan dipilih yaitu yang mempunyai indeks bernilai positif dengan angka yang terkecil. Jadi pada tabel ini dipilihlah baris X4 atau yang indeksnya 750. Jadi baris inilah yang akan menjadi baris kuncinya. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Pada langkah ini kita akan membagi baris kunci ini dengan angka kunci, yaitu baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi dengan angka kunci. Bisa dilihat pada tabel ini baris kuncinya itu X4 dan kolom kuncinya itu X2. Jadi setiap baris kunci ini akan dibagi dengan angka pada kolom kunci yaitu 20. Jadi Z ini 0 per 20 sama dengan 0, 10 per 20 sama dengan 0,5, 20 per 20 sama dengan 1, 15 per 20 sama dengan 0,75, 1 per 20 sama dengan 0,05, 0 per 20 sama dengan 0, 0 per 20 sama dengan 0, 15.000 per 20 sama dengan 750. Langkah selanjutnya yaitu langkah 6. Dalam langkah 6 ini kita akan mengubah nilai-nilai selain baris kunci dengan cara yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Bisa dilihat di sini nilai barunya baris Z dengan cara baris lama dikurang NBBK akan mendapatkan nilai baru. Baris lama dan NBBK ini didapatkan dari tabel ini. Baris lamanya itu min 300, min 500, min 400, 0, 0, 0, 0, dan NBBK-nya ini didapatkan dari nilai baru baris kunci. Jadi didapat dari sini, dan baris lamanya didapat dari baris Z ini. Lalu di NBBK ini kita akan mengali dengan min 500, yaitu didapat dari kolom kunci. Lalu kita akan mengkali dulu NBBK ini dengan min 500 baru dikurang dengan baris lama, akan menghasilkan menghasilkan nilai baru yaitu min 50, 0, min 25, 25, 0, 0 dan 375.000. Begitu pula dengan baris ketiga batasan 2 dan baris keempat batasan 3. Caranya sama, yaitu baris lama dikurang NBBK akan menghasilkan nilai baru. Nilai baru dari baris ketiga ini itu 12,5, 0, 18,75, min 0,75, 1, 0, 8,750. Nilai baru dari baris keempat itu min 5, 0, 17,5, min 1,5, 0, 1, dan 4.000. Lalu nilai-nilai baru tadi akan kita masukkan ke dalam tabel yang baru seperti yang bisa dilihat di sini, yaitu Z-nya 1, min 50, 0, min 25, 25, 0, 0, 375.000. Hasil ini akan dimasukkan ke dalam tabel ini, tentu saja dengan baris baru, baris kunci dan kolom kuncinya.
Lalu di sini karena baris Z-nya masih min, kita akan mencoba mengulangi langkah-langkah di atas dari langkah yang pertama hingga ke langkah yang keenam. Kita akan mencoba mencari indeks kolom kuncinya lagi, yaitu indeks kolom kuncinya itu min 50, yaitu dicari nilai negatif yang terbesar. Jadi nilai indeks kolom kuncinya itu Z sama dengan 375.000 maksud saya, dibagi dengan minus 50 sama dengan min 7.500. X2 nya 750 dibagi 0,5 sama dengan 1.500. X5 nya 8.750 dibagi 12,5 sama dengan 700. X6 nya sama dengan 4.000 dibagi min 5 sama dengan min 800. Lalu kita akan mencoba mencari baris kuncinya. Karena indeks kolom kuncinya sudah dapat, jadi didapatlah indeks paling rendahnya itu pada baris X5, yaitu 700. Jadi baris ini akan dibagi dengan kolom kunci yang ada di sini, yaitu 12,5. 0 bagi 12,5 sama dengan 0, 12,5 bagi 12,5 sama dengan 1, 0 bagi 12,5 sama dengan 0, 18 bagi 18,75 dibagi 12,5 sama dengan 1,5 min 0,75 dibagi 12,5 sama dengan min 0,06. X5 nya itu 0,08 hasilnya, dan X6 nya 0 bagi 12,5 sama dengan 0, NK nya 700. Lalu kita akan mencoba mencari nilai barunya, yaitu seperti langkah sebelumnya, baris lama dikurang NBBK akan menghasilkan nilai baru. Nilai baru dari baris Z yaitu 0, 0, 50, 22, 4, 0, dan 410.000. Baris 2 batasan 1 nilai barunya yaitu 0, 1, 0,08, min 0,04, 0, 400. Dan nilai baru dari baris 4 itu 0, 0, 25, min 1,8, 0,4, 1, 7.500. Lalu nilai-nilai baru ini akan kita masukkan kepada tabel yang baru lagi, tabel baru yang kedua. Lalu akan dimasukkan ke sini, sehingga pada tabel baru ini Z-nya ini tidak ada yang minus lagi. Berarti ini sudah selesai, dan kita akan mendapatkan nilai max itu yaitu 410.000. Baiklah teman-teman, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya tadi kurang jelas. Mohon maaf juga jika saya ada kekurangan lainnya. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.